Halo teman-teman, kalian pernah dengar tentang himpunan? Penasaran? Yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang himpunan bagian 1, yaitu tentang menyatakan himpunan. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pertama, saya akan sampaikan dulu tujuan menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami definisi himpunan, lalu menentukan himpunan atau bukan himpunan, selanjutnya menyatakan himpunan dengan kata-kata, lalu menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota himpunan, selanjutnya menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir menentukan anggota atau bukan anggota. Kalian sudah tahu belum apa itu himpunan? Dan bagaimana kaitan himpunan dengan permasalahan sehari-hari? Kita sering menjumpai berbagai macam kelompok, kumpulan, grup, atau gerombolan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kumpulan lukisan indah, kumpulan warna lampu, dan lain-lain. Semua itu dalam matematika disebut juga himpunan. Tetapi, tidak semua kumpulan-kumpulan itu bisa kita sebut himpunan, karena himpunan itu khusus kumpulan yang anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, bukan hanya sekedar opini. Misalnya, kumpulan siswa perempuan di kelas 7C, kumpulan binatang yang berkaki 2. Sedangkan untuk yang bukan himpunan, misalnya kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Kenapa disebut bukan himpunan? Karena kaya itu relatif dan pandai itu pandai apa? Jadi, kita tidak bisa mendefinisikan anggota-anggota tersebut secara jelas. Supaya kalian bisa membedakan dengan mudah mana himpunan, mana yang bukan himpunan, ada tips mudah nih. Kalau kumpulan mengandung kata sifat seperti kaya, pandai, dan lain-lain, ini dipastikan bukan himpunan. Sedangkan kalau mengandung fakta dan sudah jelas, berarti dia himpunan. Kita sudah mempelajari definisi himpunan dan juga sudah mempelajari bagaimana membedakan mana himpunan, mana yang bukan himpunan. Sekarang, kita akan belajar cara menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara yang umumnya digunakan untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan menulis sifatnya atau dengan kata-kata. Maksudnya bagaimana? Kita sebutkan dengan kata-kata. Contohnya, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya, atau dengan kata lain disebut enumerasi. Contoh, tadi kan himpunan B itu kalau dengan kata-kata adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kita bisa tuliskan anggota B dengan menyebutkan anggotanya, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Contoh lagi, tadi kan himpunan C itu kalau dengan kata-kata adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Kita bisa tuliskan anggota C dengan langsung menyebutkan anggotanya, yaitu A, I, U, dan O, dan seterusnya. Yang paling penting, setiap menuliskan himpunan, kita simbolkan dengan huruf kapital ya. Tidak harus B, C, atau D, bisa yang lain. Lalu, jangan lupa beri tanda sama dengan, dan ada kurung kurawal sebelum dan sesudah menulis anggota himpunannya. Cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentukan himpunan. Kalau pakai notasi ini biasanya spesifik untuk bilangan. Contohnya, yang pertama bisa kita baca, A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu adalah bilangan ganjil antara 1 dan 8. Kalau ditanya anggotanya apa saja,
A anggotanya 3, 5, dan 7. Kalau yang selanjutnya bisa kita baca, B adalah himpunan yang anggotanya Y, di mana Y itu adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kalau ditanya anggotanya, B anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Oh iya, kita harus ingat-ingat lagi materi di bab 1 tentang jenis bilangan, seperti bilangan asli, bilangan bulat, dan lain-lain. Supaya nanti kita tidak salah dalam menentukan anggota himpunan kalau dikasih dalam bentuk notasi seperti ini. Sekarang, kita bahas tentang anggota suatu bilangan. Suatu objek atau bilangan dikatakan anggota suatu himpunan jika objek atau bilangan itu ada di dalam himpunan tersebut. Anggota himpunan dilambangkan seperti ini. Dibaca elemen, artinya anggota. Kalau bukan anggota himpunan, simbol elemen tinggal dicoret. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Kucing bukan elemen atau bukan anggota himpunan binatang berkaki 2. 1 elemen atau anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya ada di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau tidak. Oke, itulah video pembahasan tentang menyatakan himpunan. Education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.